Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Kaskus, dari akunnya Mbak Nefri.ru. Jadi Mbak Nefri.ru ini akan menceritakan pengalaman temannya saat menginap di rumah neneknya. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kisah horor yang Ani alami sebenarnya nggak perlu terjadi kalau kedua orang tuanya nggak membuat ulah. Aku ceritain dulu ya backgroundnya Ani ini seperti apa. Ani adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Jarak usia dengan adik keduanya yang cowok yaitu 1 tahun, dan adik ketiganya yang cewek 2 tahun. Ayah dan ibu Ani sering kali ribut, bahkan di depan ketiga anaknya. Buntutnya, mereka pergi dari rumah dan meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan saat itu Ani masih berusia 7 tahun. Kalau sudah ditinggal kedua orang tuanya di rumah, Ani kebingungan untuk menenangkan kedua adiknya yang menangis karena takut dan lapar. Dia yang masih sekecil itu harus mencari cara agar bisa membuat dia dan adik-adiknya aman dari rasa takut. Seringkali Ani mengetuk pintu tetangganya, menumpang tidur dan makan. Aku saja yang mendengar cerita ini merasa miris. Lalu karena terus-terusan seperti itu, Ani lama-lama bosan tinggal di rumah. Jika ada Ani di rumah, orang tuanya akan merasa aman meninggalkan anak-anaknya. Jadi, Ani memilih pindah ke rumah neneknya yang beda kelurahan agar menghindari orang tuanya meninggalkan adik-adiknya. Alih-alih menghindari ketakutan melihat pertengkaran kedua orang tuanya, Ani malah merasakan ketakutan lainnya di rumah neneknya. Bukan karena ulah neneknya, tapi karena ada penunggu di sana yang ternyata suka dengan Ani. Penunggu yang ada di rumah nenek Ani ini tidak menampakkan diri sepintas saja atau cuma numpang lewat. Enggak, dia langsung menampakkan dirinya di depan Ani. Karena nggak betah tinggal di rumah bareng orang tuanya, akhirnya Ani nekat untuk tinggal di rumah neneknya. Bukan 1 atau 2 hari saja, tapi dari dia sekolah dasar sampai kuliah. Di rumah neneknya emang sering banget ada saudara sepupunya yang datang dan sering nginep. Dan karena dia masih anak-anak, kadang suka lupa dengan wajah-wajah sepupunya yang jarang ditemui. Saat itu, Ani masih usia 7 tahun. Ani tidur di kamar tengah karena kamar itu sudah lama gak ditinggalin. Sedangkan neneknya tidur di kamar depan karena emang akan lama tinggal di rumah neneknya. Orang tua Ani akhirnya memindahkan baju, sepatu, mainan, dan keperluan sehari-hari Ani ke rumah neneknya. Sang nenek juga tinggal sendirian karena sudah ditinggal wafat oleh kakek, dan anak-anaknya juga sudah menikah semua. Malam itu sekitar pukul 2 malam, Ani tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Barulah matanya terbelalak. Dia langsung kaget. Di depan dia ada sebuah boneka beruang kesayangannya terbang tepat di depan mukanya. Ani yang baru saja terjaga langsung terbangun karena kaget.
Namun ternyata ada anak kecil yang memegangi boneka itu. Dari isyarat wajahnya, dia ingin mengajak Ani untuk bermain boneka beruangnya. Tapi karena Ani masih mengantuk, jadi Ani tidak menggubris ajakan anak kecil itu dan langsung tidur lagi. Aduh, ini sepupu yang mana lagi sih ngajak main malam-malam, katanya membatin. Keesokan paginya, Ani terjaga dari lelap tidurnya dan langsung bergegas mandi dan bersiap pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, Ani ingin sekali menanyakan ke neneknya siapa sepupunya yang tidur di kamarnya semalam. Akan tetapi, saat akan ditanyakan, lonceng masuk sekolah sudah berbunyi. Ani segera berpamitan ke neneknya. Lalu, malam kedua pun demikian. Lagi-lagi Ani kembali dibangunkan dan dikejutkan dengan boneka beruangnya yang terlihat melayang. Namun di belakang bonekanya ada gadis kecil yang sama seperti malam sebelumnya. Gadis kecil itu sangat manis, seperti orang Korea, berkulit putih tapi bermata belok. Wajahnya cabi, usianya sekitar 5 tahun, dan mempunyai senyum yang simpul. Tapi anehnya, wajahnya tidak seperti wajah manusia pada umumnya. Wajah gadis itu pucat pasi, tidak ada cahaya atau binar kemerahan di wajahnya. Mereka akhirnya main bersama hampir setiap malam. Namun, gadis itu tidak pernah bicara sama sekali. Hanya Ani yang selalu mengajaknya bercerita. Karena Ani masih kecil, jadi dia tidak mengerti dan tidak bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana bukan. Hubungan Ani dan gadis kecil itu semakin akrab. Mereka sering sekali bermain boneka dan mainan Ani lainnya di malam hari. Gadis kecil itu memang selalu muncul setiap pukul 2 malam dan menghilang ketika Ani sudah tertidur, sekitar pukul 4 atau 5 subuh. Pokoknya sebelum azan subuh berkumandang. Karena sering banget Ani bermain bersama gadis kecil itu, dia sering kesiangan bangun pagi dan telat datang ke sekolah. Beruntungnya, Ani termasuk siswa yang cerdas dan berprestasi. Kendati sering telat datang ke sekolah, tapi nilai akademik Ani selalu memuaskan bahkan membanggakan. Akan tetapi, para guru tidak tinggal diam begitu saja ketika Ani telah datang ke sekolah. Guru-guru bahkan sering mengingatkan kepada nenek atau orang tua Ani agar sang anak jangan telat datang ke sekolah karena akan mengganggu aktivitas belajarnya. Ani juga sering tidur di kelas pada jam pelajaran pertama. Namun, karena nenek dan orang tuanya tidak menanggapi itu suatu hal yang mengganggu, jadi mereka jarang menanyakan mengapa Ani selalu telat bangun pagi. Lanjut ke malam berikutnya. Tidak hanya boneka beruang saja yang dimainkan oleh Ani dan gadis kecil itu. Semua mainan Ani, baik boneka-boneka, mainan masak-masakan, robot-robotan, juga ikut dimainkan. Ani kadang iseng menanyakan nama gadis kecil itu. Namun, karena dia tidak bicara sama sekali, jadi Ani tidak tahu siapa namanya. Ani hanya memanggilnya adik kecil, adik lucu, atau adik Jepang, karena mirip film kartun Jepang yang sering ditontonnya. Saat itu Ani masih beranggapan kalau gadis kecil itu adalah sepupunya, bukan makhluk astral. Hubungan pertemanan mereka terus berlanjut. Terkadang neneknya sering bangun karena mendengar suara Ani
dan akhirnya datang ke kamar Ani. "Ani, kenapa kamu belum tidur? Ini udah malam loh." "Iya nek, ini masih asyik main sama adik kecil." "Adik kecil? Ah, ya udah, sekarang tidur ya." Nenek lalu meninabubukan Ani hingga Ani terlelap, lalu membereskan mainannya juga ke tempat semula. Nenek Ani mengira adik kecil yang dimaksud Ani adalah mainan bonekanya yang berbentuk Barbie itu. Sebelum keluar kamar Ani, neneknya memastikan dulu bahwa memang benar Ani tidak sendirian di kamar tersebut. Rasa takut sempat menyergap pikiran nenek Ani. Namun, perasaan itu langsung ditepisnya. Nenek Ani pun lalu menutup pintu kamar Ani dan kembali ke kamarnya. Tahun demi tahun sudah dilewati Ani di rumah neneknya. Ani yang merasa punya teman semakin merasa nyaman tinggal berdua dengan neneknya. Namun, karena usia Ani sudah beranjak remaja dari SD ke SMP, jadi Ani semakin mengerti mana perbedaan manusia dan mana yang bukan. Awalnya kehadiran gadis kecil itu menjadi penghibur bagi Ani. Namun, karena Ani sudah remaja dan sudah tahu kalau gadis kecil itu bukanlah manusia, Ani lalu ketakutan sendiri. Ani merasa persahabatan mereka tidak wajar dan mengerikan. Ani juga tidak mau menceritakan semuanya ke nenek ataupun orang tuanya. Takut nanti mereka akan membawa Ani kembali tinggal di rumah orang tuanya. Karena sudah keseringan melihat gadis kecil itu, tidak ada lagi rasa penasaran takut di diri Ani. Yang Ani pikirkan adalah bagaimana cara agar gadis kecil ini tidak datang lagi ke kamar Ani dan mengajak Ani bermain. Ani pun mengajak dua adiknya, Jaka, untuk tinggal di rumah neneknya. Sekamar berdua, jadi dengan keberadaan adiknya, gadis kecil itu pasti tidak mau menampakkan diri di kamar. Benar saja, setelah adiknya tinggal di rumah neneknya dan tidur sekamar dengan Ani, gadis kecil itu tidak pernah lagi menampakkan diri. Namun, jika Jaka kembali lagi ke rumah orang tuanya, hantu gadis kecil itu lagi-lagi menampakkan diri dan mengajak Ani bermain kembali. Tapi, Ani pura-pura tidak melihat keberadaannya. Mungkin karena sering dicuekin atau merasa Ani tidak bisa melihatnya lagi, akhirnya hantu gadis kecil itu langsung pergi, menghilang dan jarang menampakkan diri lagi. Terkadang saat bangun pagi, semua mainan Ani tidak lagi berada di posisi semula. Seperti ada yang sudah memainkannya dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Ani tahu ini pasti kerjaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu sering muncul dari samping kasur Ani, tepat di dekat jendela kamarnya. Saat gadis kecil itu muncul, dia selalu mengelurkan tangan agar Ani ikut bermain dengannya. Ani masih ingat sekali wajahnya, sangat cantik untuk anak seusia dia. Selain tidak mau bicara, ternyata gadis kecil itu juga pemalu dan penakut. Pernah suatu waktu Ani mengajak gadis kecil itu ke rumah orang tua Ani. Belumlah masuk ke rumah, gadis kecil itu sudah menunjukkan muka tidak suka dan langsung menghilang. Ternyata ada penunggu lain di rumah orang tua Ani, sehingga gadis kecil itu tidak berani bertemu dengan sesamanya. Penampakan gadis kecil itu juga hanya Ani yang mengalaminya. Neneknya, adiknya, orang tuanya yang ke rumah neneknya tidak pernah bertemu ataupun melihat penampakan gadis kecil itu.
Ini diceritakan Ani saat dia sudah dewasa ya. Ani tidak mau lagi bermain dengan gadis kecil itu. Dia bahkan menolak mentah-mentah saat gadis kecil itu hadir di hadapannya. Padahal gadis kecil itu tidak mau menyakiti atau menakut-nakuti Ani. Dia hanya ingin bermain saja dengan Ani, bermain boneka bersama temannya. Kisah gadis kecil ini sungguh mengharukan. Konon katanya, gadis kecil ini sudah ada sejak rumah nenek Ani belum dibangun. Dia adalah anak Jepang yang dulu pernah singgah dan tinggal menjajah Indonesia. Biasa disebut orang Nippon. Saat Jepang mengusir Belanda dan menjajah Indonesia, orang Jepang hidup dan tinggal di sini sebelum bangsa Indonesia bisa merebut kembali tanah airnya. Ayah sang gadis adalah prajurit Nippon. Saat bertempur melawan bangsa Indonesia dan merebut kekuasaannya, ayah gadis kecil itu wafat di medan pertempuran. Karena ketakutan, sang ibu membawa kabur anak sematawayangnya ke hutan. Di sana mereka berdua terlunta-lunta untuk bertahan hidup. Lama-kelamaan, kondisi fisik mereka berdua melemah dan akhirnya meninggal dunia. Saat meregang nyawa, gadis kecil itu menggenggam boneka beruang kecil kesayangannya. Seakan dia tidak ingin melepaskan mainannya tersebut. Seiring bergulirnya waktu, hutan tersebut kini sudah menjadi perkotaan. Bahkan sudah menjadi pemukiman warga. Salah satunya pemukiman neneknya Ani, yang tepat didirikan di tempat gadis kecil itu meninggal. Pernah suatu waktu, gadis kecil itu kembali hadir di depan Ani saat Ani sudah duduk di bangku kuliah. Ani pun tidak merasa ketakutan. Bahkan dia menganggap gadis kecil itu adalah temannya. Lalu Ani memberikan gadis kecil itu boneka beruang kesayangannya. Melihat respon Ani, gadis kecil tersebut langsung tersenyum simpul dan tiba-tiba pergi menghilang di balik tembok. Entah karena apa, gadis kecil itu menghilang. Hingga Ani menikah, sesekali gadis kecil itu sering menemui Ani jika sedang berkunjung ke rumah neneknya. Kini Ani tinggal dengan suaminya di Palembang. Kebiasaan Ani lainnya adalah walking sleep atau tidur sambil berjalan. Entah mengapa kebiasaan ini selalu terjadi di Ani. Memang tidak setiap hari, tapi dalam seminggu pasti Ani selalu mengalami walking sleep. Pernah suatu waktu Ani mengalami walking sleep. Dalam mimpinya, dia diajak bermain sama anak kecil, bukan gadis kecil itu. Lalu dia berjalan dalam tidur keluar kamarnya. Saat pintu kamarnya memang agak susah dibuka, Ani tanpa sadar langsung membuka paksa handle pintu. Dia menarik-narik handle pintu seperti orang yang kerasukan. "Buka, buka, aku mau keluar!" teriak Ani di malam hari tanpa sadar. "Aku mau keluar, buka!" Mendengar kegaduhan itu, neneknya langsung bangun dan bergegas ke kamar cucunya. Dari luar, neneknya langsung membuka pintu kamar dan langsung menyadarkan Ani dari walking sleep. Seketika, Ani langsung tersadar dan dalam keadaan berdiri. Dia sendiri bingung kenapa dia sudah berada di depan pintu sambil berdiri. "Kamu kenapa nih? Kamu tidur sambil berjalan lagi?" "Aduh, gak ngerti juga saya, Nek. Tiba-tiba di depan pintu aja." "Kamu teriak-teriak minta dibukain pintu. Emang kamu mimpi apa tadi?" Tadi aku mimpi
Ani tidak melanjutkan ceritanya karena dia tidak ingin membuat neneknya takut. Mimpi main aja sih, Nek. Hehe. Ya udah, ke kamar mandi dulu aja. Nenek temenin. Cuci muka terus sholat subuh. Kamu pasti belum sholat kan? Iya, Nek. Selesai sholat, Ani langsung tidur lagi dan tidak lagi bermimpi aneh dan walking sleep di malam itu. Namun, kejadian serupa sering terjadi oleh Ani. Walking sleep yang dialaminya kerap kali berbarungan dengan mimpi aneh, seperti sedang diajak bermain oleh seseorang. Cerita gadis kecil teman bermain Ani, kebiasaan walking sleep yang dibarengi dengan mimpi aneh dan lainnya, ternyata menjadi rangkaian kisah horor di hidupnya Ani. Bahkan sebelum dia berusia 1 tahun, Ani ternyata sudah mempunyai teman bermain juga di rumah neneknya. Teman tak kasat mata, teman yang selalu suka dekat dengan Ani. Bahkan waktu Ani belum bisa bicara lancar, mamanya pun bercerita tentang kisah aneh yang pernah terjadi dengan Ani waktu kecil. Pernah waktu itu, saat Ani masih tinggal di rumah nenek, atau orang tuanya ya masih tinggal di rumah nenek. Saat itu di rumah neneknya cuma ada mama Ani dan Ani yang kecil, yang masih berusia kurang lebih 1 tahun. Karena mama Ani mau mencuci baju, jadi Ani diletakkan di ruang tengah, di box anak. Bukannya menangis, Ani malah senang bermain sendiri dengan mainannya. Bahkan Ani bermain sambil ketawa dan seperti mengobrol dengan seseorang. Setelah pekerjaan selesai, mama Ani lalu mendengar percakapan Ani yang masih bicara cadel dengan seseorang. Karena mama Ani tahu di rumah tidak ada siapa-siapa, jadi mamanya segera ke ruang tengah untuk memastikan siapa yang sedang bermain dengan anaknya. Namun, saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya Ani sendirian yang masih asyik bermain. Kejadian seperti ini sering berulang dan membuat mama Ani merasa ketakutan dengan kondisi anaknya. Lalu Ani dibawa ke rumah kiai di dekat rumahnya neneknya. Memang ada penunggu di rumah yang mengikuti Ani dan mengajak Ani bermain. Pantas saja Ani seperti asyik main bersama seseorang, padahal dia sendirian. Jadi dia ini senang dengan Ani dan akan menempel terus kemanapun Ani pergi. Setelah itu Ani diberi seperti pengaman gaib atau pagar gaib, agar tidak ada lagi yang mengganggu Ani. Walaupun teman Ani tersebut tidak mengganggu, tapi orang tua Ani cemas dengan kondisi anaknya. Sayangnya beberapa tahun kemudian kiai tersebut meninggal, dan kemungkinan besar pagar gaib di tubuh Ani langsung hilang, dan Ani kembali bisa berinteraksi dengan temannya di rumah neneknya tersebut. Usut punya usut, ternyata kelebihan yang dimiliki Ani ini berasal dari papanya. Dulu sebelum papanya menikah dengan mama Ani, papanya mendalami ilmu gaib. Dulu memang sering orang di daerah tersebut mendalami ilmu gaib. Tapi untuk kasus papanya Ani, aku gak terlalu bertanya untuk apa ilmu itu digunakan atau buat apa. Oke, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita saya pada malam hari ini. Jadi cerita yang berjudul Ani ini ada beberapa part ya sebenarnya. Panjang, cukup panjang. Jadi nanti akan saya buat 2 season.
Di satu part ini di satu season ini ada berapa ini? 5 part. Ya nantilah season berikutnya besok ya, mungkin ya besok akan saya ceritakan kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian suka. Ya mohon maaf kalau suara saya malam ini agak lemah ya, karena eh, agak kurang enak badan juga sih. Yang nggak tahu ya, memang musimnya kali ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.